Halo semua, Yuda Prihantoro di sini dan sekarang saya berada di Tanah Cirebon teman-teman, dan di belakang kita ini adalah masjid yang punya peranan penting dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Masjid ini merupakan bagian dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Letak masjid ini teman-teman berada di sebelah baratnya dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon sendiri berada di sana teman-teman. Nah, sementara di depan dari keraton itu adalah alun-alun yang letaknya di samping kanan saya. Jadi letaknya keraton, kemudian depannya alun-alun, dan di sebelah baratnya, ini sisi kirinya itu adalah masjid. Nah, tipologi seperti itu mempengaruhi banyak kerajaan Islam di Tanah Jawa. Jadi kalau keraton teman-teman berkunjung ke Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, teman-teman pasti bisa melihat bahwa di depan keraton ada alun-alun utara, kemudian di sisi sebelah baratnya ada masjid gede. Kemudian juga kalau teman-teman mengunjungi Keraton Surakarta, itu juga ada masjid. Kemudian sisi sebelah sananya keraton, kemudian di belakangnya di sisi sebelah sininya alun-alun, di sisi belakangnya pasti keraton. Kenapa masjid ini menarik? Karena masjid ini punya peran penting dalam sejarah syiar di Tanah Jawa. Masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan diarsiteki oleh Sunan Kalijaga. Sunan Bonang kabarnya juga terlibat dalam pembangunan masjid ini. Nah, masjid ini sendiri dibangun pada abad ke-14, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, secara umum dari luar, masjid ini terpengaruh dari kebudayaan terdahulu. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, Hindu terlebih dulu ada teman-teman. Jadi karena itu kebudayaan Hindu masih bisa dilihat dari sisi luar bangunan ini. Tujuannya apa? Sebagai bentuk akulturasi budaya sebelumnya. Kalau teman-teman lihat nih, bentuk salah satu pintu masuknya berupa gapura paduraksa. Penggunaan bata ini, tembok seperti ini, mirip juga dengan tembok terluar dari keraton. Tapi di sini bata-batanya sepertinya sudah dicat teman-teman, nih, warna merahnya. Sementara di keraton itu masih alami. Dan saya sendiri sudah membahas soal Keraton Kasepuhan Cirebon di video sebelumnya. Sekarang saya berada di pintu gerbang utamanya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, bentuknya seperti gapura paduraksa yang identik pada zaman kerajaan Hindu. Karena seperti diketahui, sebelum Islam masuk di Tanah Jawa, kerajaan Pajajaran yang bernuansa Hindu memang menguasai Tanah Cirebon. Dan kalau teman-teman lihat, di daun pintunya juga menggunakan relief candi. Nah, masjid ini sendiri dinamakan Sang Cipta Rasa. Sang itu berarti agung, kemudian cipta itu berarti dibangun, dan rasa berarti digunakan. Masjid ini sendiri dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1480 Masehi dan diarsiteki oleh Sunan Kalijaga. Kenapa saya tahu soal itu? Karena di sini teman-teman nih udah dijelasin. Jadi saya ikut menjelaskan ulang agar teman-teman lebih tahu soal masjid ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam melihat bagaimana luar biasanya masjid yang punya peranan penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di tanah air, khususnya di Tanah Jawa. Teman-teman, saya sudah berada di dalam Masjid Sang Cipta Rasa, betul ya Pak ya? Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dan saya dengan Bapak siapa Pak? Zainal. Pak Zainal selaku pengurus Masjid Agung. Nah, masjid ini unik teman-teman. Unikannya apa? Saya akan tanya-tanya dengan beliau. Kalau masjid ini sendiri Pak, kan tadi pintu masuknya salah satunya harus nunduk ya Pak ya? Itu menandakan pintunya itu masuknya harus menunduk tawadu. Artinya tawadu itu ya tidak melihat orang pakainya tinggi apa, kalau masuk masjid harus tawadu menunduk. Jadi harus menunduk ya? Iya. Dan pintu kecil ini ada berapa Pak? Kalau pintu ini semuanya ada 1, 2, 3, 4. Yang punya gede-gede semua. Jadi yang 4 memang ukurannya kecil? Iya, kecil. Nah, kalau Sunan Gunung Jati dulu masuknya lewat pintu ini juga? Semua yang di sini masuknya lewat pintu ini? Lewat pintu ini. Jadi pintu yang dibuka setiap harinya 1. Jadi melambangkan kita hidup hanya 1 hari, belum tahu besok hidup atau tidak tahu. Dan dia harus pintunya hanya 1 yang dibuka? Iya, kalau dibuka yang 24 jam 1 pintu. Dan ini adalah mimbar yang asli ya Pak ya? Tidak digunakan karena sudah Iya. lapuk.
teman-teman. karena sudah ratusan tahun. Dan ini teman-teman yang tadi pintu kecil ini kalau hari biasa hanya dibuka satu ya Pak ya? Betul. Jadi ukurannya memang harus menunduk. Ada filosofi di balik penggunaan pintu ini, pintu masuk ini. Dan dari dulu warnanya memang Asli betul begini terus. memang merah Pak. Merah, warna merah. Dicat merah, warna merah. Aslinya kayak yang tembok rata. Betul, iya sama. Tapi ini dicat merah sekali. Iya, kalau sudah kayak itu sudah benar berabu dicat lagi. Oh ini kalau ini teman-teman Memelihara kan harus berjalan terus. harus dicat terus ini ya. Iya. Kalau bisa kita lihat mimbarnya Pak. Sebelum kita ke sana Pak, di sini katanya ada keunikan Tempat adzan 7 Azan adzan siang. pintu. Iya betul. Adzan pintu. nih Sini. teman-teman. Jadi di sini setiap hari apa Pak? Hari Jumat. Setiap hari Jumat saja menjelang sholat Jumat masuk. Jadi Ketika waktu sholat Jumat masuk, begitu dipukul selesai, terus adzan di sini 7 orang bersama. hanya Hari Jumat. hari saja. Jumat saja. Ada cerita apa? Ya konon katanya ketika sebelum ada adzan itu ada semacam wabah, namanya menjangan wulung. Jadi kalau setiap hari sebelum ada diadakan adzan 7 orang tuh setiap muadzin habis adzan meninggal. Konon katanya para wali itu istilahnya tawadung bersama Allah berhasillah diberi istilah apa semacam kayak marah lah suruh mengadakan adzan 7 orang. Terus ya ternyata ada semacam yaitu wabah namanya menjangan bulu. Oke, dan setelah azan itu Setelah adzan 7 dilaksanakan, kubahnya terbang. Kita mendengar ayo nasolah kalau terbang selangit, satunya di Banten. Hanya ini kan dia nggak ada memulai. jadi bagian ini hilang, bagian Iya, atas hilang. masjid. Tadinya berupa Memolo yang kubah itu oke. ini kan nggak Setelah pas diadamkan Iya. itu Mm-mm. dan tradisi itu dipertahankan sampai sekarang. betul. Kalau ini Bapak depan ini memang Imam, pengimaman. dari aslinya seperti ini Aslinya seperti itu dari dahulu sampai sampai sekarang. bahkan kalau dicat apa tidak boleh. Pernah sih karena kayak itu kan udah busem diikuin apa supaya akhir. Tidak boleh, itu malah dimarahin. Ini menggunakan apa ya Pak? Batu. Batu marmer atau seperti apa Pak? Nggak tahu ya. Jadi Alam. ini masih aslinya Asli seperti ini. teman-teman melihat ini warna aslinya seperti ini dari zaman dulu tidak boleh di otak atik ya Pak. Betul. Sederhana seperti itu. Aslinya. Aslinya Di area dalam masjid terdapat semacam 2 kotak pembatas yang diperuntukkan untuk 2 keluarga kesultanan. Pada bagian sisi belakang untuk Kesultanan Kanoman, sementara pada bagian depan yang dekat dengan mimbar diperuntukkan untuk Kesultanan Kasepuhan. Adapun untuk sejarah 2 kerajaan tersebut, teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya. Pada bagian dalam utama masjid terdapat 30 tiang utama yang terbuat dari kayu jati. Adapun kayu-kayu tersebut masih asli dari awal pembangunannya. Penempatan strukturnya pun hanya ditempelkan langsung ke batu penyangga yang ada di bawahnya. Tiang-tiang kayu yang usianya hampir 600 tahun ini masih terjaga hingga sekarang. Guna menjaga keamanan struktur masjid dalam perkembangannya, tiang kayu tersebut di bagian terluarnya kemudian diberikan besi tiang penyangga, sekaligus merupakan bentuk arsitektur yang luar biasa. Konon bangunan masjid ini hanya dibangun dalam waktu semalam yang dikerjakan oleh kurang lebih 500 orang. teman-teman, ini pintu utama memasuki masjid nih ukurannya seperti ini, beda-beda. Dan kalau setiap harinya, karena ini bukan hari Jumat, hanya dibuka pintu yang ini satu, jadi ukurannya memang kecil dan kita harus menunduk masuk.
Nah, kalau hari biasa sholat jamaahnya di bagian luar bangunan utama teman-teman. Dan ini setelah sholat zuhur, jadi imamnya berada di luar bangunan utama dan jamaahnya juga berada di luar bangunan utama. Yang itu tempat wudhu. Oh ya, tempat wudhu katanya ada. Iya Pak, bundar dua itu namanya kan kalau boleh dikatakan namanya jembangan lah, penampungan air. Boleh izin ke saya? Boleh. Yang katanya buat wudhunya sunnah? Iya betul, ketika awan ini Dan muadzin mau sholat, mau adzan di dalam, wudhunya di sini. jadi ini tempat peninggalan Sunan wudhunya di sini ya Pak? Iya. Dan muazin juga Iya. sampai sekarang wudhunya di sini. Di sini. Hanya muazin doang yang sekarang boleh wudhu Ya di sini. kalau udah itu sih enggak, semua orang boleh sekarang. Namanya apa Pak? Sumur Agung. Ya kalau itu sih namanya sih, kalau sumurnya kan sebelah sana. Sumur Agung. Kenapa disebut Sumur Agung? Ya karena satu airnya nggak pernah kering, nggak pernah habis. Begitu banyak pengunjung, air nambah naik. Banyak. Jadi makin banyak orang yang datang ke sini untuk Iya. menggunakan air itu makin Airnya nambah air. banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Dan itu sumber asli saat di bareng Iya, pembangunan ini. Iya betul. Dan katanya ini sumur ada juga yang mempercaya bahwa berkah bisa. Iya karena kita kan kalau begitu kan keyakinan ya. Kalau orang ziarah sana sini ya paling dapatnya oleh air dari keberkahan, habis peninggalannya para wali supaya dapat keberkahan. Ya kalau di rumah sih untuk pakai minum, pakai asal kita yakin bahwa wah ya supaya awet muda barangkali bisa aja karena kita yakin sih. Tapi pria wanita boleh Boleh. di sumur. Dan yang ini berarti bagian masih juga asli. Asli. Yang batasan ini, yang aslinya. Ini ubinya teh kelam ini kan beda. Kalau warna sih coklat sama, cuman ini batunya ini beda. Itu tikar gitu. Tuh. Nah ini batu asli dari Zaman dahulunya dia masih aslinya. Jadi batas bangunan aslinya ini. Sementara yang ini Tambahan. dan kayu ya teman-teman bisa lihat. Asli. Para wali yang bikin ke sini pemerintah lapangannya. Beda. Jadi beda. Bantuan untuk tetap pelebaran kebugaran. Ini batasan asli dari Masjid Sang Agung Agung Sang Cipta Rasa. Agung Sang Cipta Rasa Kota Cirebon. Produk Cirebon yang diarsiteki oleh Sunan Gunung Jati. Arsiteknya dengan Kalijaga arsitektur. kalau ini kan namanya jam istiwa, patokannya bayangan matahari. Kalau bayangannya masih istilahnya lebar sama ini, panjang dari ini berarti belum masuk waktu sholat zuhur. Dan Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, bayangan tegak sini lurus, ini nggak ada bayangan. Terus kalau lebih sedikit, berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. waktu sholat zuhur. Nah itu ini teman-teman, sistem ini yang digunakan sejak masjid ini didirikan ya Pak. Betul. Namanya apa Pak? Kalau orang sini Jam istiwa. jam istiwa, dan ini menandakan waktu sholat. Jadi menggunakan alat Bayangan matahari. bayangan seperti ini, menggunakan alat seperti ini. Jadi bayangan yang menuju kemana, ini ada batasannya. Itu misalnya batasannya masuk ke sini, berarti masuk zuhur ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya Kalau waktu sholat asar, berarti sampai sini. Bayangan. Kalau lebih berarti sudah masuk. Karena bayangan nama ini, kalau waktu sholat asar, bayangan harus lebih dari ini panjangnya. panjangnya lebih dari Iya. Baru masuk waktu sholat asar. Kalau masih sama dengan ini, mungkin belum masuk. Lagi ini hilang. hilang berarti jam 12 ya Pak. Iya. Kalau lebih sedikit, berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Berarti ini zuhur bagian ini. Ini waktu sholat asar. Yang asar ya? Ini. mm. Oh, bayangan ini. Kalau sampai sini ya. Iya, ini asar.
Kalau lebih berarti sudah masuk waktu sholat asar. Dan sekarang pukul 11.33 nih, bayangannya seperti ini. Nanti jam 12-nya waktu istiwa ini akan tidak ada bayangan sama sekali. Jadi tergantung pada arah bayangannya seperti itu. Dan dengan jam biasa itu ada perbedaannya? Ada perbedaan. Kalau menurut jam di kayak WIB sih waktu sih hampir sama, umpama dari sekarang sini hampir 15 menit WIB sama istiwa. Kalau di itu sih nggak begitu jauh waktu. Nggak begitu, perbedaannya nggak begitu jauh, Nggak, Pak. iya. Jadi yang digunakan ini hanya untuk zuhur, Zuhur, kalau asar, kalau sekiranya tidak ada sinar bayangannya, kita cuma lihat jamnya saja. Kalau sudah jam 12 berarti sudah waktu sholat dulu, karena di sini nggak bisa dilihat bayangannya. kalau di Bandung ya Pak ya? Iya, Berarti azan di masjid ini menggunakan sistem yang ini, betul. tidak menggunakan sistem jam. Iya. Kalaupun tidak ada bayangan, mendung, hujan, baru digunakan perkiraan jam ya Pak ya? Iya, itu jamnya ada dua, WIB sama istiwa. Kalau yang satu istiwa tuh ngikutin di sini. Jadi memang Iya, di... kalau TET ini sudah masuk, sana berarti pasti jam 12, jarum panjang pas jam 12. Kalau di WIB kan belum pas jam 12, kadang kurang 25, kurang 20, tapi hampir sama kalau waktu. Jadi untuk menjaga samanya dengan sistem ini, di masjid ini menggunakan 2 jam. Dan 2 jam itu, yang satu menggunakan jam istiwa, tapi waktunya jam 12-nya ditentukan berdasarkan bayangan ini ya Pak ya. Sementara yang jam WIB yang memang menggunakan waktu lokal kita. Jadi azan di sini selalu menggunakan sistem yang sudah dibangun oleh wali. Ini yang hitam. Yang ini istiwa, Iya, yang itu hitam. WIB. Yang WIB yang Selisih berapa sekarang itu? oh iya, selisih sekitar 15-20 ya Pak ya? Iya. Jadi ini yang WIB teman-teman. Kalau sekiranya Ini yang istiwa. sana pas jam 12 bayang nggak ada, sini kurang, berarti dipasin jarum. Jadi dipasin, dibenerin lagi ya Pak ya? Diputar setiap hari. Setiap hari? Berarti Iya, selalu Pak. setiap hari di update-nya? Nanti. Nih teman-teman, bedanya nih jam 12 kurang 10. Kalau yang WIB itu baru setengah 12 lebih. 33. Iya. Bedanya. Dan ini akan diupdate setiap hari menggunakan sistem yang tadi. Dan ini lokasinya memang segitu ya? Dari Seperti ini dari dahulu. Cuman ketika lagi itu kan pelebaran, seperti itu digeser. penting ada sinar matahari, kan harus ada bayangan, nggak boleh tertutup. Dan begitulah beberapa keunikan dari masjid ini teman-teman. Mulai dari arsitekturnya yang luar biasa, kemudian juga penentuan waktu sholat yang menggunakan waktu istiwa ya Pak ya. Jadi memang buat teman-teman yang penasaran bisa langsung berkunjung ke masjid di Agung Masjid Jenazah Kota Cirebon. aja. Pasti selalu ramai. Betul, ramai terus. Kalau hari 24 jam ramai. dan kalau kalian mau melihat azan itu Setiap hari Jumat. setiap hari Jumat, dan kalau mau lebih dekat datangnya harus lebih pagi. Paling kalau hari Jumat Kliwon jam 11 sudah penuh. Kenapa dengan Jumat Kliwon? Karena ya uniknya di khususnya wilayah Jawa Barat, ya peminumnya tentunya Hari istimewa ya, hari ya. istimewanya Jumat Kliwon. Hari Jumat Kliwon Bahkan orang jauh-jauh datang ke sini tuh khusus. Kamis sore sudah datang, pulangnya habis Jumat. Itu jauh-jauh. Yang biasa mereka lakukan di sini Iya, orang Ibadah. jauh-jauh ibadah intikaf namanya. itikaf di masjid. Jadi, khusus waktu berdoa kita sama Allah. Ya dari kalau sewilayah 3 sih mungkin masih dekat ya. Jakarta, Bandung, se-Indonesia Pak. Satu Indonesia. Dan itu tadi Pak yang atas itu yang dibazarkan azan itu yang Iya, di Molonya. rumahnya yang hilang. Dan habis itu wabahnya menghilang. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas informasi yang sudah diberikan, semoga bermanfaat. Amin, amin.